Simbah Abdul Mannan ketika melaksanakan ibadah haji, Simbah Abdul Mannan belajar di Makkah dan di Madinah dengan beberapa ulama-ulama. Kemudian dilanjut melanglang buana untuk mencari ilmu sehingga sampai di negeri Mesir. Dalam catatan buku resmi dari negara, Kedutaan Besar Kairo Mesir, dengan narasumber Martin van Brunizen, ditulis bahwa Simbah Abdul Mannan adalah orang pertama Indonesia yang belajar di Al-Azhar Mesir. Kemudian diperkuat ketika saya secara pribadi, Lukman Al-Hakim, ziarah ke Mesir beberapa tahun yang lalu. Kami berziarah ke guru beliau, yaitu Grand Sheikh Mesir yang nomor 18, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, yang merupakan guru besar Simbah Kiai Abdul Mannan setelah Simbah Kiai Hasan Besari. Tidak cukup itu, kami berziarah juga ke makam yang hubungannya dengan yang ada di dalam kitab Al-Ulama'ul Mujaddidun, yang saya secara langsung diberi kitab dari Simbah almarhum Kiai Maimun Zubair yang bernama kitab Al-Ulama'ul Mujaddidun, yang di situ tertulis bahwa Simbah Abdul Mannan adalah orang pertama ulama Jawa, ulama Indonesia yang mengaji kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, karangan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang dimana kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin ini dikarang oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Murtadha Az-Zabidi, yang saya pun juga berziarah ke makam Az-Zabidi tersebut. Kemudian ketika belajar di Mesir, Simbah Abdul Mannan kembali pulang ke Termas. Itu pun dilaksanakan tahun 1850-an di Mesir. Diperkirakan kembali ke Termas 1858-1860. Sekitar tahun itulah Simbah kembali ke Termas untuk mengasuh pondok Termas yang kita cintai ini. Ada sedikit riwayat yang saya lupa, mohon maaf. Saya sampaikan di sini bahwa ketika saya silaturahim ke Jawa Barat, ada acara Munas pengurus besar Nahdlatul Ulama di Citalongko. Saya ketemu Kiai Sepuh yang simbahnya dulu alumni Pondok Termas, menceritakan bagaimana kisah nama desa Termas yang terdiri dari patrem dan emas. Tapi semua ini adalah kisah-kisah yang menarik sebagai khazanah cerita yang luar biasa menurut kami, bahwa patrem emas itu adalah merupakan nurul ilmi, cahaya yang ditangkap oleh kanan mulianya, mohon maaf, yang ditangkap oleh tangan mulianya Simbah Abdul Mannan. Setelah ditangkap sinar itu, menjadilah keris yang matanya ada emasnya. Qala wakila, setelah ditangkap menjadi emas, ditanam sebagai, kalau orang Jawa bilang, sebagai
ditanam, ditumbal lah sebagai tumbal atau apalah untuk desa Termas ini. Dan insya Allah sampai sekarang keris itu masih tertanam, dan kalau mungkin dibuktikan siapa yang berani mengambil silahkan, lek ora wedi kualat. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika belajar di Mesir itulah Kiai Abdul Manan menemukan beberapa ulama-ulama sehingga beliau sudah sangat matang sekali, dan pada akhirnya ketika di Termas mengasuh pesantren, beliau mengarang kitab namanya Fathul Mannan. Insya Allah di bulan Desember tanggal 27 atau 28 Desember nanti akan kita launching kitab Simbah Abdul Manan disertai dengan peringatan 2 abad berdirinya Pondok Termas ini.